Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisa Jaraja. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1829. Dapat melatih praktik dari kesabaran, batin akan berdiam dalam kedamaian dan kebahagiaan. Dengan melatih praktik dari kesabaran akan mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan. Sekiranya dapat melatih dharma dari ketidakmunculan dan ketidakkelenyapan, batin akan berdiam dalam kedamaian dan kebahagiaan yang langka. Selalu tenang dan sabar tanpa niat untuk mundur sehingga dapat merealisasikan jiwa kebijaksanaan dan kebodian. Marilah kita bersungguh hati. Setiap hari kita harus bersungguh hati. Saya sendiri juga bersungguh hati dalam setiap momen kehidupan dan waktu. Waktu dan kehidupan tidak dapat dipisahkan. Pelatihan diri adalah kita harus memanfaatkan waktu. Dalam melatih diri perlu memanfaatkan waktu. Tidak hanya memanfaatkan waktu, juga perlu menahankan dengan sabar, tak tertahankan. Tidak mudah berkata, ini terlalu sulit. Sibuk di luar atau hati merasa tidak nyaman. Waktu telah begitu sibuk, atau ada rasa sakit, berhenti begitu saja, atau menjadi malas. Membiarkan waktu berlalu begitu saja. Jika kita tahu manfaatkan waktu dengan baik, manfaatkan waktu, itu berarti kita sendiri harus tekun. Semakin tekun kita, semakin banyak waktu yang kita miliki. Kita memanfaatkan waktu, membawa manfaat bagi seluruh hidup kita, bukan hanya kehidupan yang berlalu satu hari lagi. Yang terpenting adalah bertumbuhnya kebijaksanaan. Jiwa kebijaksanaan adalah hal yang harus diperhatikan oleh praktisi. Hidup kita mengikuti hukum alam. Jiwa kebijaksanaan bergantung pada pelatihan kita sendiri. Jika kita tidak melatih diri, jiwa kebijaksanaan akan hilang. Ia akan hilang seiring berlalunya menit dan detik. Kehidupan secara alami akan berlalu seiring waktu. Jika kita bersedia untuk giat bersemangat, jiwa kebijaksanaan akan bertumbuh seiring waktu. Meskipun waktu sudah berlalu, namun orang yang tekun akan menggunakan waktu untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Selain untuk menyerap pengetahuan di masa lalu, jiwa kebijaksanaan juga dapat membuat kita menambah pengetahuan yang berkaitan hal-hal duniawi. Dengan hal-hal duniawi sekarang dapat digunakan untuk menghayati prinsip kebenaran yang diajarkan Buddha. Demikian kita melewati satu hari dengan sangat berguna. Di hari-hari di masa depan kita dapat lebih mempunyai kehidupan yang lebih bermakna. Jadi dikatakan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Di masa lalu, seberapa banyak yang telah kita dengar? Apa yang kita dengar di masa lampau terakumulasi dan menjadi pengetahuan kita sekarang. Apa yang kita dengar sekarang, kita dapat mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan, membuat kita lebih dewasa di kemudian hari. Hal yang kita temui hari ini mungkin tidak pernah kita temui di masa lalu. Hari ini kita sudah mendengar
dan memahaminya. Jika besok ada yang mengungkit hal ini, saya dapat berkata, saya baru tahu kemarin ada hal ini dan prinsip ini. Dengan begitu, hal yang saya alami hari ini dapat saya bagikan kepada orang lain besok. Oleh karena itu, bertambah satu pengetahuan adalah bertambah satu kebijaksanaan. Pengetahuan yang didengar kemarin dapat dikatakan hari ini, besok bisa diwariskan dari satu generasi ke satu generasi. Ini adalah waktu yang dapat membuat kehidupan kita ada nilainya. Oleh karena itu, kita harus tidak takut menderita. Genggam waktu, segala hal yang muncul di hadapan kita adalah untuk kita belajar, agar kita bisa mengetahui, agar kita bisa memahami, membuat kita bisa memahami hal-hal di dunia. Ini adalah kebijaksanaan. Mari mulai dari semua yang kita kenal, kumpulkan jadi esensi. Ini adalah kebijaksanaan kita. Kebijaksanaan adalah mengumpulkan segalanya. Segala hal di dunia ini, kita harus bisa menahan kesabaran. Karena jika kamu tidak melewati hal-hal ini, kamu tidak mampu menumbuhkan kebijaksanaan kamu. Kamu ingin memahami masalah dunia, kamu harus mampu menumbuhkan kesabaran. Oleh karena itu, kita melatih diri. Harus ada 6 dharma. 6 macam dharma. Kita harus sangat bersungguh hati. Apa saja 6 macam dharma? 6 paramita, berderma atau dana paramita, kedisiplinan atau sila paramita, kesabaran atau shanti paramita, upaya bersemangat atau wirya paramita, meditasi atau dhyana paramita, kebijaksanaan atau prajna paramita. Kita melatih berderma, menghadapi berbagai macam makhluk yang memiliki penderitaan. Tidak tega para makhluk menerima penderitaan, sehingga kita ingin memberi dengan sukacita untuk bersumbangsi. Ini disebut berderma. Kelebihan dari berderma adalah melihat karma dari penderitaan para makhluk. Yang Buddha babarkan kepada kita adalah penderitaan. Semua orang akan merasa bahwa tidak ingin membicarakan mengenai penderitaan. Saya malah kebalikannya, terus-menerus ingin membicarakan mengenai penderitaan dengan semua orang, karena yang saya hadapi dan lihat sangatlah banyak. Penderitaan itu maka akan memikirkan mengenai kalimat pertama yang Buddha sampaikan ketika ingin membabarkan Buddha Dharma, dan itu adalah penderitaan. Sang Buddha melihat penderitaan dan melatih diri dan mencapai pencerahan. Setelah tersadarkan akan jalan kebenaran, dharma pertama yang dibabarkan juga adalah membabarkan mengenai penderitaan. Penderitaan merupakan awal dari dunia. Kita orang-orang jika juga merasa bahwa kehidupan manusia tidak kekal, menderita, dan kosong, berpikir ingin mencari sebuah nilai kehidupan sejati, sehingga pergi melatih diri, percaya bahwa kita semua orang, meskipun kondisi masing-masing orang berbeda, pada akhirnya datang melatih diri. Seharusnya karena memiliki satu arah tujuan yang sama, ingin mencari kebenaran sejati hidup. Jadi kita memasuki pintu Dharma. Hidup bersama di hutan rimba.
Yang paling penting adalah prinsip kebenaran. Akan tetapi, prinsip kebenaran tidak terpisahkan dari kehidupan. Kehidupan tidak terpisahkan dari kerumunan orang banyak. Di dalam kerumunan orang banyak, inilah Dharma. Karena hidup manusia, tidak ada manusia, tidak ada kehidupan manusia. Mana butuh lagi membicarakan mengenai Dharma? Dengan memiliki kehidupan manusia, manusia lahir di alam manusia, maka kita akan melalui lahir, tua, sakit, dan mati. 4 macam penderitaan ini, setiap orang tidak akan bisa lari dan terlepas darinya. Setiap hari melihat, meskipun sudah tua dan sakit, namun masih sangat berani dan punya cara untuk berjalan, menggunakan 2 kruk dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Melihat punggungnya, tak dapat menahan diri untuk mengatakan satu kata menyesalkan. Benar-benar sudah tua. Melihat punggungnya dengan berjalan sendiri, ataupun di sampingnya ada orang yang menuntun dan menemaninya, juga merasa itu sangat berharga. Dulu mereka bukan saudara saya, tetapi kami tinggal bersama di wihara. Ketika sudah tua, rekan-rekan praktisi menemani dan merawat saya. Mereka bukan darah dagingnya sendiri, tetapi mereka begitu hangat dan lembut, memeluk dan menopangnya, serta melangkah maju. Jika saya berjalan di belakang, saya tidak bisa tidak memujinya. Ini merupakan keindahan wihara karena adanya hukum alam kehidupan. Setelah beberapa puluh tahun pasti akan tua. Memiliki teman di usia tua disebut teman yang murni. Teman yang murni adalah mitra di jalan kebenaran. Teman yang bersama-sama membina diri, setelah usia lanjut merawatnya. Ketika sakit juga merawatnya. Jika saya mendengar ada seseorang di asrama saya yang sakit, ketika saya bertanya, bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Bagaimana kalian mengurus kehidupan sehari-harinya? Juga mendengar ada orang yang sedang merawatnya. Berapa orang merawatnya? 1 asrama, 3 orang berinteraksi. Kemudian dia menjadi lebih membangkitkan tekad, dan dia akan berkata, bangun berkali-kali di malam hari, aku sajalah. Ini benar-benar perawatan yang lengkap dan penuh perhatian. Ada orang-orang yang berdedikasi, banyak orang dan beberapa orang yang memberi perhatian seperti ini. Ini benar-benar sungguh tidak mudah. Maka saat melatih diri, ada yang merasa melatih diri itu apakah sulit? Jika ada lingkungan seperti ini saat melatih diri, batin kita akan merasa nyaman. Tapi kita melatih diri di dunia ini, di antara kerumunan orang. Kita harus tahu bahwa melatih diri harus mulai dari hati kita. Bagaimana melatih hati kita? Wah, ada kawan atau mitra. Kanen, terima kasih. Kawan kita, masing-masing ada tabiatnya. Orang yang baik, ada tabiat yang bagus. Kita harus ikut dia melatih diri. Mereka tidak bisa kehilangan kesabaran, tidak marah, bukan tidak bisa marah, tetapi mereka mempunyai pelatihan diri. Hati mereka lapang. Kita patut belajar dari mereka. Ada yang masih belum bisa merubah tabiat buruknya. Melihat yang lain, aku tidak suka, kurang cocok dengan yang ini. Aku
Aku tidak tahan yang itu, aku tidak bisa terima hasil pekerjaan dia. Hanya orang lain yang salah, dan karena saya tidak bisa terima, tidak cocok dengan saya, tidak bisa saya terima. Jika demikian, kita sendiri yang menderita. Hati satu orang menampung demikian banyak orang yang tidak disukai. Coba kalian pikirkan, apakah benar-benar menderita? Namun, jika kita membuat orang lain sedih atau tidak suka, kita juga gagal. Kita harus menjadi orang yang dapat membuat hati orang lain merasa bahagia dan hormat. Membuat orang lain bahagia dan hormat. Jika demikian, pelatihan diri kita baru disebut sukses. Bagian sutra yang sedang kita bahas sekarang. Semua makhluk hidup senang melihat bodhisattva. Bisa mendapat nama itu karena ia telah menjalani latihan spiritual. Disebut semua makhluk hidup senang melihat bodhisattva. Dahulu demikian dan sekarang berada di ambang mencapai kebuddhaan. Bodhisattva Baisa Jaraza ketika dilihat orang membuat hati terasa nyaman. Hanya dengan melihatnya saja, penyakit batin pun bisa sembuh. Ini menunjukkan bahwa orang ini di kehidupan lampau dan kehidupan lampau sebelum itu pun terus-menerus berlatih hingga akhirnya mencapai kesempurnaan dalam kebajikan. Di mata orang lain, begitu melihatnya, langsung timbul rasa suka dan hormat, gembira dan menghormatinya. Ini juga yang harus kita latih dalam diri kita sendiri. Kita jangan sampai menjadi orang yang menimbulkan ketidakpuasan di hati orang lain. Pelatihan diri ini memang untuk diri kita, namun jika kita terus merasa tidak puas terhadap orang lain, maka penderitaan tetap kita sendiri yang menanggungnya. Oleh karena itu, kita harus melatih kebajikan. Kebajikan adalah sesuatu yang membuat orang lain menghormati kita. Kebajikan berarti dalam hati kita tidak ada rasa tidak puas terhadap siapapun dan saling membantu untuk mencapai kemajuan. Janganlah kita menjadi orang yang menimbulkan ketidakpuasan dalam hati orang lain. Karena itu akan membuat mereka menderita. Jika kita membuat orang lain merasa tidak puas, itu menandakan bahwa kepribadian kita sendiri belum sempurna. Maka dari itu, kedua belah pihak sama-sama dirugikan. Dan bila kita berada di dalam lingkungan tempat pelatihan diri, kita dapat senantiasa meningkatkan kewaspadaan. Karena Sifu berkata demikian, saya harus melatih diri saya sendiri. Benar atau salahnya orang lain tidak ada hubungannya dengan kita. Jika di dalam hati kita ada cinta kasih dan moral kebajikan, maka digunakan itu untuk menasehati orang lain. Namun jika tidak memungkinkan, maka kesalahan mereka tidak ada hubungannya dengan kita, dan kita tidak perlu membebani hati kita dengan keterikatan yang tidak perlu. Bukankah ini juga bagian dari pelatihan diri? Inilah yang disebut sebagai pelatihan diri. Kita juga tidak seharusnya membiarkan hati kita terluka oleh orang lain. Jangan menghukum diri kita sendiri atas kesalahan orang lain yang hanya akan membuat diri kita sengsara, seperti dalam kata perenungan Master Cheng Yen. Jangan menghukum diri sendiri atas kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain adalah urusan mereka. Jika mereka tidak melatih diri, itu adalah urusan mereka.
Mengapa harus membiarkan hal tersebut melukai hati kita? Mengapa harus membuat diri kita kehilangan keseimbangan karenanya? Oleh karena itu, kita harus bersungguh dan senantiasa mengingat. Dengan melatih praktik dari kesabaran akan mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan, terutama ketika kita melihat kesalahan orang lain. Tidak ada yang perlu ditahan atau dipendam dalam hati. Kita harus melatih diri kita sendiri. Kita sendiri sekiranya dapat melatih dharma dari ketidakmunculan dan ketidakkelenyapan, terlepas apakah itu masuk akal atau tidak. Ketidakmunculan dan ketidakkelenyapan, manusia tetaplah manusia, dan kita tetaplah kita. Mana ada dharma dari kebaikan dan kejahatan? Tidak ada dharma dari ketidakmunculan dan ketidakkelenyapan. Tidak ada kebaikan yang dimunculkan, juga tidak ada kejahatan yang dilenyapkan. Jika pikiran Anda tidak ada kegelisahan, maka tidak ada kejahatan. Jika kita selalu menjaga pola pikir bahagia, maka pikiran kita akan selalu dipenuhi dengan kebajikan. Oleh karena itu, dharma kebaikan dan kejahatan di dalam kehidupan kita pada dasarnya adalah ketidakmunculan dan ketidakkelenyapan. Pada dasarnya, kita tidak memerlukan sebuah hati yang penuh sukacita, juga tidak perlu memiliki suatu pikiran yang tidak bahagia. Niat pikiran buruk, oleh karena itu kebaikan dan kejahatan pada dasarnya tidak perlu muncul dalam tubuh kita. Tidaklah perlu, kita tidak perlu menghakimi benar dan salah orang lain. Benar dan salah mereka bisa mereka singkirkan sendiri. Jika dia benar, semua orang akan memujinya. Jika dia salah, dia sendiri bisa merasakannya sendiri, dan dia akan memperbaiki kesalahannya. Jika kita dapat menasehati dia, tetapi kita tidak mampu, orang lain dapat mengajarkannya, dan kita akan memberkati mereka. Dengan demikian, kita tidak akan memiliki cinta yang berat sebelah di tengah orang banyak. Juga tidak akan memiliki penolakan tanpa syarat di tengah orang banyak. Tidak akan. Oleh karena itu, kita harus melihat pelatihan diri kita. Dapat berlatih. Jika kita mengerti bagaimana berlatih diri, maka di tengah orang banyak, kita tidak akan muncul. Dharma dari ketidakmunculan dan ketidakkelenyapan. Kita tidak memiliki rasa sukacita, juga tidak akan memiliki pikiran jahat. Apa yang ada di dunia? Ada yang istimewa? Tidak ada. Ketika kita melihat sesuatu, jika kita dapat memilikinya, maka akan baik-baik saja. Jika tidak, kita jangan memaksa agar memiliki juga akan sangat menderita. Maka kehidupan seseorang seharusnya sangat sederhana. Menjalani kehidupan sederhana, maka tidak ada muncul dan lenyap kerisauan tentang ada atau tiada. Kerisauan tentang ini tidak ada lagi. Demikianlah jika dijelaskan secara sederhana. Ini adalah ajaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika menyelami lebih dalam dengan menjelaskan kebenaran sejati dan kebenaran semu, dari keberadaan sampai ketiadaan, dari niat pikiran, kesadaran berpikir, akar, objek, dan pikiran. Kesadaran ketujuh, pemikiran atau manas wisnana.
Kesadaran kedelapan, gudang kesadaran. Kesadaran kesembilan, sifat hakiki murni tanpa noda. Maka semua dharma harus dijelaskan kembali secara sederhana. Ajaran tentang kemunculan dan kelenyapan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti demikianlah, terlebih dahulu harus belajar menjadi orang baik. Terlebih dahulu belajar mempraktikkan ajaran kemunculan dan kelenyapan. Ajaran tidak muncul dan tidak lenyap. Jika kita memahami ini dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, akan sangat aman, damai, dan bahagia. Berkaitan dengan hubungan antar manusia, harus dimulai dengan mengerti bagaimana menjadi orang baik. Dapat dengan melatih praktik dari kesabaran, akan mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan. Paham bagaimana melatih praktik dari kesabaran. Praktik kesabaran, orang ini adalah orang yang paling damai dan bahagia. Karena itu, sekiranya dapat melatih dharma dari ketidakmunculan dan ketidaklenyapan, dia paham bagaimana melatih diri. Di dunia ini tak terhindarkan muncul dan lenyap. Tak terhindarkan lahir dan mati. Benda materi tak terhindarkan dari ada dan tiada, sehingga jika kehidupan kita semakin sederhana, maka akan semakin jernih, semakin bersih. Jadi, batin akan berdiam dalam kedamaian dan kebahagiaan yang langka. Batin kita berdiam dalam kesederhanaan, tidak ada keinginan apapun. Jadi, batin akan berdiam dalam kedamaian dan kebahagiaan yang langka. Cobalah cari beberapa orang. Tidak banyak yang dapat berada dalam kedamaian dan kebahagiaan. Sekarang dari kita yang berada di sini, berapa banyak dari kita yang berada dalam kedamaian dan kebahagiaan? Orang-orang di dunia sulit untuk berada dalam kedamaian dan kebahagiaan kecuali tidak memiliki ketamakan, tidak memperhitungkan apapun, dan memiliki toleransi besar. Bagaimana kita bisa bertoleransi? Yaitu harus memiliki kebijaksanaan dan bersikap pengertian. Orang yang berpengertian tahu merasa puas. Orang yang tidak merasa puas tidak tahu cara bersikap berpengertian. Berpengertian dan tahu berpuas diri, kita harus tahu bertoleransi. Batin kita harus terbuka lapang. Tahu berpuas diri, berpengertian, bertoleransi, dan bersyukur. Selalu belajar untuk memiliki hati penuh syukur. Dengan demikian, 4 hal ini kalau selalu diingat dalam hati kita, maka pada akhirnya memiliki kelapangan dada seluas jagat raya, yaitu bertoleransi. Toleransi atas segalanya berasal dari berpengertian. Tahu berpengertian datang dari tahu berpuas diri. Kita harus tahu berpuas diri baru dapat menjadi berpengertian. Kita semua harus bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati, baru kita dapat. Batin akan berdiam dalam kedamaian dan kebahagiaan yang langka. Berdiam dalam kedamaian dan kebahagiaan ini adalah arah pelatihan diri kita. Untuk mencapai kedamaian, kita harus berdiam dalam kesabaran. Ketika mampu bersabar tanpa merasa sedang bersabar, itulah kesabaran sejati. Saya tidak pernah memperhitungkan dengan siapapun. Jadi, apa yang harus saya sabarkan dan tahankan?
maka hati kita akan senantiasa damai dan tentram. Itulah makna dari selalu tenang dan sabar tanpa niat untuk mundur. Hati kita harus mantap dan teguh. Tidak ada lingkungan luar yang bisa menggoda kita. Jika tidak, sekalipun kita sedang bekerja bersama, meneliti atau mengerjakan sesuatu, setelah selesai bisa muncul pertikaian. Ini milikmu, ini milikku. Siapa yang berhak atas paten ini? Inilah sifat makhluk awam di dunia ini. Makhluk awam, karena itu kita semua orang memiliki satu tujuan sama, dan setelah tujuan itu tercapai, biasanya akan muncul suatu bentuk dalam hati. Hati yang seperti apa? Hati yang perhitungan. Bila hati sudah mulai perhitungan, maka kita harus mampu bersabar. Kita harus belajar menjaga niat pikiran yang sama dari awal hingga akhir, demi kebaikan bersama. Dengan cinta kasih yang bersatu, kita menyelesaikan satu misi bersama. Setelah selesai, niat terakhir kita berterima kasih kepadamu dan berterima kasih kepadanya. Semua tekad cinta kasih yang bersatu telah menuntaskan misi ini. Saat telah selesai, hanya ada satu niat pikiran bersyukur. Jika semua saling berterima kasih, maka hati pun akan damai. Kita tidak akan perhitungan lagi. Saya ikut berbuat baik dalam kegiatan ini. Saya juga seharusnya mendapat bagian. Bila masih ada keinginan untuk memperoleh, maka itu akan menjadi beban kita. Namun, jika kita dapat bersumbangsi tanpa pamberi, maka tidak akan ada beban sama sekali. Batin pun akan berdiam dengan tenang. Inilah yang disebut selalu tenang dan sabar. Berdiam dengan tenang, batin tidak akan mudah goyah, yaitu bersumbangsi tanpa pamberi, namun tetap bersyukur. Kita akan merasa tenang dan tidak goyah. Jika kita dapat melakukannya, kita dapat merealisasikan jiwa kebijaksanaan dan kebodian. Jadi, dengan menjaga hal ini, kita seharusnya dapat bersabar, yaitu bersumbangsi tanpa pamberi. Batin ini membuktikan bahwa orang ini memiliki kebijaksanaan dan betapa tak ternilainya jiwa kebijaksanaan orang tersebut. Nilai ini datang dari sadar. Bodi adalah sadar. Orang yang tersadarkan disebut orang dengan kasih berkesadaran. Kasih berkesadaran artinya mereka adalah bodhisatwa. Jadi, dengan melatih praktik dari kesabaran akan mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan. Kita akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan sehingga dapat merealisasikan jiwa kebijaksanaan dan kebodian. Oleh karena itu, kita semua harus bersungguh hati. Kita harus ingat bahwa dengan melatih praktik dari kesabaran akan mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan. Sekiranya dapat melatih dharma dari ketidakmunculan dan ketidakkelenyapan, masalah di dunia muncul dan lenyap. Kita jangan perhitungan. Batin akan berdiam dalam kedamaian dan kebahagiaan yang langka. Dengan demikian kita akan damai. Hal ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh makhluk awam. Sehingga kita harus belajar di mana orang lain tidak dapat melakukan, tetapi kita dapat melakukannya.
maka batin kita akan damai. Kita bersukacita atas keberhasilan orang lain dan bersukacita melihat orang lain terbantu oleh usaha kita. Bila kita senantiasa bersukacita seperti ini, maka itulah pola pikir yang damai dan bahagia. Ini adalah tataran batin yang sangat luar biasa. Maka kita akan berdiam dengan damai tanpa goyah. Maka kita akan mampu dapat merealisasikan jiwa kebijaksanaan dan kebodian. Batin seperti ini sangatlah sederhana. Itulah Buddha Dharma. Buddha Dharma ada dalam kehidupan kita. Buddha Dharma dalam kehidupan sehari-hari telah menuntun kita menapaki jalan pencerahan agung. Maka jalan telah diaspal halus, jalan telah dibuka lebar, dan sekolah agama Buddha telah berdiri. Semoga kita semua dapat menapaki jalan yang halus dan lebar ini untuk memasuki ajaran yang benar, ajaran yang memiliki tujuan dan arah yang benar, dan sungguh-sungguh menerima prinsip-prinsip sejati. Kita berulang kali memasuki jalan dunia ini dalam hubungan antar pribadi kita. Jika kita dapat mengaspal jalan yang halus dalam pikiran kita, tidak ada jalan yang tidak dapat kita lalui. Kita bisa menyelesaikan setiap jalan. Jadi kita semua harus berhati-hati. Apa yang harus kita perhatikan? Aku tekun menjalankan upaya bersemangat besar, mengorbankan tubuh yang kusayangi dan mempersembahkannya kepada bagawan demi mencari kebijaksanaan yang tiada tara. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisa Jaraja. Kita harus tekun mempraktikkan dan terus bersungguh-sungguh di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh sedetik pun ada niat untuk meninggalkan jalan kebenaran. Niat berlatih diri kita. Setiap langkah kita harus terus bersungguh-sungguh. Maka kita harus tekun menjalankan upaya bersemangat besar. Niat berlatih kita tidak boleh dikorbankan. Maka mengorbankan tubuh yang kusayangi, hal yang di luar badan jasmani boleh dikorbankan. Hati kita tidak boleh sampai terlupakan. Oleh karena itu, mempersembahkan badan, hal yang di luar badan jasmani dapat dipersembahkan. Kita bersumbangsi dan hal-hal lainnya dapat dikorbankan, dapat merelakan segalanya. Namun kamu mengorbankan yang di luar badan jasmani, maka mendapatkan pencapaian yang ada di dalam hati. Maka mengorbankan tubuh yang kusayangi, hal yang di luar badan jasmani sudah direlakan. Maka sampai dengan diri sendiri juga rela direlakan, bukan dengan mengeluarkan uang untuk meminta orang lain untuk mengerjakan. Namun kita melakukannya dengan badan jasmani sendiri. Pengorbanan seperti ini rela mengorbankan jiwa dan raga, mempersembahkannya kepada bagawan, segala pikiran dan niat sepenuhnya, berpegang pada ajaran dan menjalankannya, agar ajaran Sang Buddha digunakan di dalam masyarakat, yaitu dengan kita bersumbangsi dengan badan jasmani sendiri,
ini adalah mempersembahkan yang paling luhur dan mulia. Jadi, demi mencari kebijaksanaan yang tiada tara, ini adalah kebijaksanaan. Kita mendekatkan diri pada Buddha Dharma, memperoleh Buddha Dharma untuk dipergunakan di dunia, bersumbangsi tanpa pamrih, meningkatkan jiwa kebijaksanaan kita. Ini adalah mengamalkan sesuai yang diajarkan. Jika belum menjalani, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan. Jika kamu hanya mendengarkan Dharma, tidak tahu harus masuk ke tengah orang banyak, tidak melihat berbagai macam kondisi kehidupan di dunia, kamu mana ada pengetahuan seperti ini? Tidak ada pengetahuan seperti ini. Bagaimana kamu hendak merubah menjadi kebijaksanaan? Jadi terlebih dahulu ada mengetahui, mengenal, baru mampu merubah menjadi kebijaksanaan. Pengetahuan sebelumnya kalian tidak tahu mau menggunakan apa untuk merubah kebijaksanaan. Harus ada pengalaman di dunia. Naskah sutra berikutnya berkata seperti ini. Setelah mengucapkan syair ini, naskah sebelumnya adalah syair. Selanjutnya bagian dari naskah sutra ini. Setelah mengucapkan syair ini, ia berkata pada ayahnya, Bodhisattva Sarwasatya Priya Darsana. Dia berkata seperti ini kepada ayahnya. Setelah mengucapkan syair ini, ia berkata pada ayahnya, Buddha Chandra Wimala Surya Prabha Sasri sampai sekarang ini masih ada. Sebelumnya, sesudah aku memberikan persembahan kepada Buddha itu, aku memperoleh darani dari pemahaman akan bahasa dari semua makhluk. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisa Jaraja. Ini adalah mengatakan naskah sutra sebelumnya. Naskah sutra kemarin adalah syair. Naskah sutra hari ini adalah mengatakan seperti demikian. Setelah mengucapkan syair ini, bait syair ini meskipun sangat pendek, namun berulang kali ditegaskan kepada semua makhluk bahwa bukan naskah yang begitu pendek, hanya pengulangan yang sederhana masa lalu dari kehidupan itu. Bodhisattva Sarwasatya Priya Darsana ini, dia memberi persembahan kepada Buddha Chandra Wimala Surya Prabha Sasri. Dia memberi persembahan dengan semua materi di luar tubuh masih belum cukup, bahkan memberi persembahan dengan membakar tubuhnya dengan dupa. Dia sepenuhnya menyelesaikan kehidupan itu, terlahir kembali. Ini adalah Bodhisattva Sarwasatya Priya Darsana. Setelah memberi persembahan kepada Buddha, telah merelakan tubuh dan datang kembali juga di masa Buddha Chandra Wimala Surya Prabha Sasri. Jadi sampai sekarang ini masih ada. Setelah mengucapkan syair ini, ia berkata pada ayahnya, Buddha Chandra Wimala Surya Prabha Sasri, sampai sekarang ini masih ada. Bodhisattva ini selama banyak masa kehidupan tetap menjalankan praktik keras. Masa kehidupan sebelumnya telah berakhir dan sekarang terlahir kembali dikarenakan tata kata Chandra Wimala Surya Prabha Sasri memiliki usia hidup yang panjang, makanya masih ada di dunia, sehingga dikatakan Bodhisattva dari kehidupan ke kehidupan melakukan pelatihan diri dalam praktik keras sehingga masa kehidupan sebelumnya telah berakhir. Telah memberikan persembahan kepada Buddha,
telah berakhir masa kehidupannya dan sekarang terlahir kembali, lenyap dari masa lalunya dan kemudian saat ini terlahir kembali. Dikarenakan Tathagata Candrawimala Surya Prabha Sasri memiliki usia hidup yang panjang, makanya masih ada di dunia. Bodhisattva tersebut telah menyelesaikan satu masa kehidupannya. Setelah satu masa kehidupannya telah selesai, dengan sangat cepat bereinkarnasi kembali, sama-sama di saat Buddha yang sama masih berada di dunia. Sehingga Tathagata Candrawimala Surya Prabha Sasri memiliki usia yang sangat tinggi dan panjang. Usianya sangat panjang setelah kehidupan masa lampau Bodhisattva yang disenangi semua makhluk usai setelah selesai melakukan persembahan. Di kehidupan berikutnya, di saat ini masih berada di era Tathagata Candrawimala Surya Prabha Sasri berada di dunia. Dia kembali lagi di masa Tathagata Candrawimala Surya Prabha Sasri. Beliau datang untuk kembali memberikan persembahan, sehingga sutra berkata demikian. Sebelumnya, sesudah aku memberikan persembahan kepada Buddha itu, aku memperoleh dharani dari pemahaman akan bahasa dari semua makhluk. Artinya, mampu memahami berbagai bahasa dan suara dari semua makhluk. Semua dimengerti sepenuhnya. Ini dinamakan dharani dari pemahaman akan bahasa dari semua makhluk, atau Sarwaruta Kausalya Nugata Dharani. Dharani menyerap dan menegakkan, artinya menyerap segala dhamma dan menegakkan segala kebajikan, lengkap, sempurna, dan tanpa hambatan. Hal ini menunjukkan setelah selesai memberikan persembahan di masa lampaunya, kemudian terlahir kembali. Sehingga sebelumnya sesudah aku memberikan persembahan kepada Buddha itu, di kehidupan lampau demikianlah memberi persembahan, telah memahami dharani dari bahasa semua makhluk hidup, yang juga dihitung, mampu memahami berbagai bahasa dan suara dari semua makhluk. Semua dimengerti sepenuhnya. Saat ini, saat kita berbicara, kita sering perlu menggunakan penerjemah. Saat ini terhubung secara online. Setiap pagi terhubung secara online. Relawan Ceci seluruh dunia di saat ini. Di saat ini terdapat perbedaan zona waktu, namun tidak terdapat perbedaan detik. Mereka saat ini yang ingin mendengar pembabaran saya juga sama-sama harus ada orang yang memberikan terjemahan dengan bahasa yang tidak sama, sehingga harus melalui terjemahan. Namun Bodhisattva ini telah memperoleh dharani dari pemahaman akan bahasa dari semua makhluk. Dharani memiliki makna yang disebut sebagai menyerap dan menegakkan. Dia memahami bahasa dari semua makhluk, maka menyerap dan menegakkan, mampu memahami berbagai bahasa dan suara dari semua makhluk. Dia memahami semuanya, bukan hanya jenis bahasa manusia yang berbeda. Dia memahami sepenuhnya, bahkan ketika burung berkicau, dia juga memahami sepenuhnya berbagai macam bahasa dan suara dari semua makhluk. Dia juga mengerti sepenuhnya, baik burung apapun yang sedang berkicau, percakapan antara semut yang saling menganggukkan kepala, termasuk ini,
dia mampu memahaminya. Dia dapat memahami bahasa semua makhluk dengan sepenuhnya, maka dia dapat memahami semuanya. Ini merujuk kepada pelatihan diri yang luar biasa, memahami sepenuhnya bahasa dan suara semua makhluk. Memahami semuanya, sehingga ini dinamakan dharani, dari pemahaman akan bahasa dari semua makhluk. Dharani menyerap segala dharma, menegakkan segala kebajikan, termasuk suara. Seluruhnya lengkap, sempurna, dan tanpa hambatan. Ini adalah salah satu jasa kebajikan. Selanjutnya, aku mendengar sutra teratai dengan 8 miliar koti nayuta, kimkara, bimbara, akaubia, dan lebih syairnya. Raja Agung, aku sekarang akan sekali lagi membagikan persembahan pada Buddha ini. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisa Jaraja. Semua ini disebut sebagai angka. Raja Agung, aku sekarang akan sekali lagi memberikan persembahan pada Buddha ini. Ini adalah apa yang dia katakan kepada raja. Selanjutnya, aku mendengar sutra teratai dengan 8 miliar koti nayuta, kimkara, bimbara, aksobia, dan lebih syairnya. Semua angka ini adalah menunjuk pada jumlah 8 miliar koti, artinya 800 kali 10 miliar. Berapa banyak prinsip kebenaran yang terkandung dalam sutra teratai? 8 miliar koti nayuta, kimkara, bimbara, aksobia, dan lebih syairnya. Berapa jumlah semua prinsip kebenaran ini? Semua ini melambangkan angka. Yang ditunjukkan adalah angka 8 miliar koti. Angka 8 miliar koti ini menunjukkan angka yang sangat besar. Tidak ada maksud lain di dalamnya, menunjukkan bahwa angka yang sangat besar, makna yang tanpa batas. Nayuta adalah tak terhingga di Tiongkok. Kimkara adalah angka besar dari 16 digit dalam kitab sutra. Bimbara dalam sutra Abhiniskramana disebutkan adalah setara 10 triliun. Aksobia adalah angka besar dari 20 digit. Pada tanah barat terdapat 52 jenis angka besar. Kimkara menandakan jumlahnya, angka besar dari 16 digit. Sangat banyak. Semua ini adalah angka. Bimbara dalam sutra Abhiniskramana dikatakan setara 10 triliun. Aksobia adalah angka besar dari 20 digit, yaitu angka besar dari aksobia, menandakan angka mereka. Ini adalah angka yang disampaikan masing-masing orang tidak sama, sehingga dikatakan lagi, Raja Agung, aku sekarang akan sekali lagi memberikan persembahan pada Buddha ini. Artinya, sekali lagi memberi persembahan pada Buddha Chandrawimala Surya Prabha Sasri. Telah dikatakan sebelumnya, dahulu telah memberikan persembahan. Saya telah memahami sepenuhnya dharani, bahasa dari banyak makhluk. Raja Agung, saya sekarang akan kembali memberikan persembahan kepada Buddha, karena Buddha masih ada. Buddha Chandrawimala Surya Prabha Sasri sampai sekarang masih ada. Saya masih akan ke sana memberikan persembahan. Ini menandakan melampaui masa kehidupan lampau sepanjang hidupnya memberi persembahan. Masa sekarang sepanjang hidupnya juga memberikan persembahan.
Ini juga menandakan bodhisattva, proses dari para Buddha yang melewati masa pelatihan diri adalah mengorbankan sepanjang hidupnya, mempersembahkan jiwa kehidupan untuk bersumbangsi tanpa pemberi. Masih tidak cukup, masih terus bersumbangsi, prinsip kebenaran yang sama. Sebelumnya, sesudah aku memberikan persembahan kepada Buddha itu, aku memperoleh dharani dari pemahaman akan bahasa dari semua makhluk. Artinya, mampu memahami berbagai bahasa dan suara dari semua makhluk. Semua dimengerti sepenuhnya. Ini dinamakan dharani dari pemahaman akan bahasa dari semua makhluk, atau sarwa rudata kausalya nugata dharani. Dharani menyerap dan menegakkan, artinya menyerap segala dharma dan menegakkan segala kebajikan, lengkap, sempurna, dan tanpa hambatan. Sehingga bila kita memahami prinsip kebenaran ini, sebenarnya sangat mudah, sehingga mengharapkan semua menggunakan hati yang langgeng, mendapatkan kesadaran jiwa kebijaksanaan kita, yaitu dimulai dari kata sabar, menggunakan waktu yang panjang, tidak takut bersusah payah. Lihatlah, bodhisattva Sarwasatya Priya Darsana pergi dan datang lagi, tiada terputus dan tidak berhenti untuk istirahat. Dia segera kembali, segera menyampaikan masih akan bersumbangsi lagi prinsip kebenaran yang sama, sehingga semua senantiasa bersungguh hati.